Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali di pagi hari yang baik ya, pada sholat subuh ya, cerah. Kita berjumpa lagi melalui media elektronik YouTube. Tentu dengan kita saling mendoakan ya, bagi doa mana saja semua sahabat berada, nanti sudah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, curahkan hidayah ya, taufik ya, istiqomahan dalam beribadah kepada Allah, kesehatan ya diberikan ya, kemudian ya, kondisi ekonomi ya, rezeki ya, diberi kelapangan ya, diberi kelancaran ya, kesejahteraan, keluarga aman baik ya, tentram ya, harmonis ya, anak-anak tumbuh dengan baik ya, saudara-saudara semuanya tetap terjaga tali silaturahmi ya, ya dimana saja semua sahabat berada ya, yang jauh dekat ya, dalam situasi apapun senantiasa mudah-mudahan diberikan oleh Allah kesabaran ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dalam kesempatan ini saya ingin mengambil sebuah inspirasi yang positif ya, yang angin segar ya, kabar yang bagus lah. Di satu sisi, walaupun di sisi lain mungkin ada yang juga yang kurang bagusnya, tapi ini menginspirasi menurut saya, untuk saya jadikan sebagai tema ya, pelajaran lah, karena saya lebih tertarik mengambil pelajaran dari bilhal ya, fakta gitu, realita, karena Al-Quran juga turun banyak diawali dengan fakta, jadi ada kejadian turun wahyu gitu ya, ada peristiwa turun wahyu, jadi kejadiannya itu jadikan ibrah pelajaran. Nah yang menarik tentu yang banyak menjadi perhatian umat ya, kalau yang nggak menjadi perhatian umat kan kalau kita sampaikan tentu tidak menarik untuk ditonton ya kan, ini karena berkaitan juga dengan yang tadi dunia dunia publik lah ya, kasih. Nah, yang lagi viral saat ini nih di daerah Malang, Jawa Timur ya, ini inspirasi buat saya ya, sosok seorang kiai ya, kalau kemarin kiai yang mengecewakan ya, kalau ini ada sedikit memberikan sebuah contoh lah yang baik ya, teladan yang baik ya. Ini yang saat ini lagi juga sedang ramai ya, sedang ya populer lah, terkenal, yaitu yang akrab dipanggil Yaimin ya, kalau nggak salah ya, nama aslinya Muhammad Imam Muslim ya, itu seorang dosen ya, mantan dosen di sebuah fakultas ya, Islam negeri ya, ada di Malang ya, itu, di bidang tasawuf. Nah, ini menarik, jadi dosen tasawuf ya. Jadi ini yang inspirasi, jadi konflik ini udah ramai ya, di media ini sosial, di TikTok ya, yang memang berawal dari ya pertikaian, masalah bertetangga gitu. Nah, jadi lebih jelasnya saya menonton di channelnya Bang Denny ya, itu situ saya nonton. Nah, jadi terinspirasi ya, karena saya terinspirasi bikin konten atau bikin video itu dari inspirasi yang ada di media yang sedang ramai ya, kemudian dari kejadian-kejadian yang ada di sekitar saya lah gitu.
kegiatan yang di sekitar saya gitu. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ini menginspirasi. Jadi seorang tokoh agama ya memberi inspirasi tentang kesabaran ya. Dia karena di kisah itu menurut sisi beliau ya, karena di podcast itu kan beliau bersama istri yang hadir, jadi yang tetangganya yang bermasalah itu tidak hadir. Nah, tapi dari situ ya kita bisa mengambil sebuah sisi yang baik adalah bahwasanya ada gambaran pribadi yang sabar dari beliau. Itu ada sosok yang sabar dari beliau. Ini yang menarik, yang mungkin menginspirasi banyak netizen juga ya yang simpatik kepada beliau, karena sampai masalahnya sampai karena hukum ya. Karena hukum itu yang mungkin menyebabkan situasi jadi sangat serius. Mungkin kalau nggak karena hukum, mungkin katanya menurut saya sosok Yaimin ini santai-santai aja. Dia orangnya sangat-sangat humoris, kelihatannya humoris, orangnya familiar, akrab ya, dan sangat menghargai ya pemikiran, kepribadian, sikap orangnya sangat menghargai. Kalau saya dengar dari podcast beliau dengan Bang Denny ya, bersama istrinya ya. Kalau kronologis ya kejadian-kejadiannya ya banyak TikTok, atau mungkin lebih jelas lagi kalau nanti nonton di channelnya Bang Denny ya, Sumargo ya. Nah, itu ya udah artis saya udah populer ya, itu bertok. Nggak kayak saya itu kaleng-kaleng kita abal-abal. Saya dulu sama aja, tapi yang ini kan nama itunya ya Allah misawab gitu. Kaleng-kaleng nih, kalau abal-abal juga, ompong-ompong juga, masya Allah ya, semuanya ya berperan serta lah, karena situasi kan makin saya sebenarnya males sih lalu tampil ke publik lagi gitu, tapi karena situasi ini kan semenjak COVID ini kayaknya perlu tampil lagi lah ya, ya sedikit walaupun sedikit, kalaupun hanya setetes ya, mudah-mudahan memberi manfaat ya buat saya ya, keluarga, saudara dan yang lainnya lah, umat khususnya ya. Jadi kronologisnya kalau saya dengar itu ya kesabaran dia, yang sabar menghadapi dari ya pribadi atau perilaku tetangga yang mungkin kurang baik lah ya, atau kurang itu nggak cocok, mungkin bisa jadi karena baik buruk itu kan kadang-kadang hal yang beda-beda pandangan, yang beda kebiasaan ya, contohnya orang Jepang ya kan beda kebiasaannya sama orang Indonesia ya, kalau dalam soal kentut apa gitu, orang Barat soal ngedehek gitu kemakan. Ini kadang-kadang hal yang kecil bisa jadi besar, yang besar bisa jadi kecil. Nah, tapi memang kalau saya lihat ceritanya dia cukup sabar ya, karena saya itu kan dari bukan ngadetan sehari itu, kemudian itu berapa kali kejadian-kejadian, jadi hanya sampailah ke bergulir terus sampai ke ranah hukum, sampai ya ramai juga di lingkungan sebagainya. Sebenarnya masalah kecil sih, masalah hanya soal yang mungkin ya kalau saya soroti di situ dan sangat dia tekankan beliau itu ketika di akhir podcast itu tentang parkir mobil gitu, jangan sampai mengganggu beliau masuk ke rumah karena beliau punya mobil juga gitu. Alasan karena ya. Yang kedua soal anaknya itu ya, karena itu bukan fitnah yang serius ya, karena beliau ahli agama ya kan, dia tokoh agama yang ilmu agamanya waduh masya Allah nih. Yaimin ya, menyapa Yaimin juga ya, kemudian Yaimin diberi sabar, sosok tokoh agama yang meneduhkan lah ya, karena sekarang kan banyak tokoh agama yang memanas ya, bikin panas, bikin gregetan, bikin kesal ya. Kemarin kasus Bekasi yang saya juga jadikan sebagai ini, walaupun nggak malas sebenarnya sih, tapi ya masalahnya ya itu penting ya buat saya untuk ingatkan buat saya pribadi ya, keluarga, saudara itu yang gitu-gitu masya Allah itu orang dalam ya kan, agar makan tanaman ya kan, alhamdulillah dari ini ya kalau ini tanaman makan pagar kan, pagar makan tanaman. Nah itu ya tanaman makan pagar kali ya, bagaimana istilahnya. Jadi ini menarik ya untuk
saya jadikan sebagai bahan renungan, bahan ibro, puasa-puasa semuanya. Jadi seorang memang tokoh agama yang menyejukkan kita lah ya di Malang ya. Dan saya memang pernah ke Malang ya, dan saya merasakan masyarakat sana, masya Allah, ramah ya, sangat ramah ya, sangat lembut ya. Itu karena ponakan saya kuliah di sana, jadi saya nganterin ya. Yang nyariin kos masalah enggak, ya nganterin tempat kosnya dan melihat situasi di tempat kosnya gitu. Jadi dia kuliah di universitas yang Masurin Malang ya, Brawijaya ya itu. Jadi jadi suasananya enak, insya Allah benar, saya nyaman, terasa adem ya, sejuk udaranya, masyarakatnya sangat ramah ya, sangat baik ya, ramah, baik, lembut ya, lapang, ini orangnya lapang saat itu. Dan juga hawa sejarahnya, kuat, itu kota sejarah ya, karena kan melewati Singosari, kalau dari Surabaya itu melewati Singosari, jadi itu kental dengan hawa suasana sejarah tempo dulunya, itu masih ada artefak-artefaknya ya, situs zaman dulunya ada, jadi enak kan Malang gitu. Masuk salah satu tempat yang mungkin ya kalau untuk mengisi hari libur ya, mungkin kalau hari tua ya, kalau mungkin masih ada kaitannya dengan famili di sana, itu memang sangat-sangat terpelajar ya. Kayaknya insya Allah Malang itu. Jadi salam buat saudara ya, sahabat yang ada di Malang ya. Saya sempat juga awal saya bikin video short gitu ya, karena kan baru-baru kan masih takut-takut, bingung ya walaupun itu. Jadi pertama kali saya short itu Kali Berantas ya. Jadi waktu saya kesana itu saya main, saya seneng ngelampar, seneng berjalan kemana-mana gitu. Pertama kali yang tempat-tempat yang ya tadi yang alami, natural, kemudian bersejarah, kemudian yang sosial ya, senang gitu. Makanya banyak kontennya juga sering aja gitu-gitu, agama, background lah ya, dikit belajar agama dari banyak kecil orang tua. Sungai Berantas itu ya, Kali Berantas saya jadikan sebagai ya memotivasi ya, karena pengen tahu apa sih gitu. Karena jadi sahabat-sahabat lanjut lagi, jadi intinya dia sosok yang menginspirasi kesabaran ya, tokoh yang bisa jadikan wah kita kekurangan sosok yang betul-betul memberikan sebuah angin segar ya. Sosok ya Imin ini memberikan sebuah inspirasi segar ya, seperti itu. Walaupun ya memang lucu juga ya persoalan masalah kecil bisa menjadi zaman sekarang ini unik ya. Kan tetangga ya, tapi kan memang yang memulai tetangganya, kalau begitu aja ya, sering di ini kan lah gitu. Bicarakan hal yang nggak baik ya, itu lah. Tapi ya di situ lah, bisa dilihat ya, di podcastnya Kang Denny. Yang saya menyimpulkan itu dia sabar banget kayaknya, sabar ya. Orang dia bersihin lahan ya buat tetangganya itu ya kan, tuh dia bantuin ya. Nah itu tetangganya itu ya punya bisnis rental mobil, dia juga bantuin gitu. Bahkan dia juga ikut mengembirakan lah, sampai-sampai mungkin toleransinya yang tinggi. Dia kadang-kadang tetangganya seneng dangdutan, dia ikut dangdut, toleransi yang tinggi menurut saya. Pun mungkin kadang-kadang sisi lain nggak bagus, tapi dia sangat-sangat toleransinya orang sana saya cukup khusus Jawa Timur umumnya ya, toleransinya, solidaritasnya tinggi ya, karena malah itu masuk wilayah Jawa Timur dan saya sering Jawa Timur sering ya ke Madura, memang masyarakat sana sangat tinggi dalam bertoleransi, dalam bersosial. Jadi sahabat-sahabat sekalian, nah ini dia sabar, ini menginspirasi untuk saya jadikan bahan dalam kesabaran dia sama tetangga ya, gitu. Dan kasusnya bergulir sampai ke pengadilan, sampai ke ini pihak yang berwajib ya. Mudah-mudahan nggak ke pengadilan ya, mudah-mudahan saya menginspirasi, saya memberikan ini ya memberikan ya mungkin saran juga ya, karena kan saya juga nggak tahu ya, saya sendiri secara pribadi nggak sabar sama tetangga orangnya. Jadi ya kalau saya beri saran juga kadang-kadang nggak pantas juga ya. Tapi ya mungkin
biar adem lah ya, sama tetangga ya, bagaimana kayak saudara ya kan. Jadi kalau diperbesar pun diapain juga ya. Jadi karena memang masih masalah-masalah yang sifatnya ini apa, tidak lah. Kalau kasus yang bekas itu kan terhadap ya udah terlalu ini kan masalah-masalah, walaupun dia juga banyak melakukan hal-hal yang menyakiti ya di situ di media TikTok gitu ya. Ya tapi ya mudah-mudahan masih bisa dimaafkan lah ya. Kalau masih bisa dimaafkan ya damai lah ya. Saya yakin ya Imin itu orang yang pemaaf ya, sangat pemaaf. Jadi ini sahabat-sahabat sekalian, oke nanti bisa lihat lebih detailnya lah ya melalui channel yang lain. Saya nggak mau terlalu ya, saya inginkan, saya menarik dia seorang sosok ulama ya, yang dia mempelajari tasawuf dan dia coba aplikasikan tasawuf itu dalam kehidupan dia bertetangga. Nah itu yang menarik buat saya. Karena sabar loh, saya sendiri juga belajar tasawuf nggak sesabar itu. Wah masih hawa nafsu saya masih besar. Itu nah, saya belajar itu pun juga tujuannya untuk memperlembut diri ya. Itu tujuannya. Karena di dalam kajian tasawuf itu lebih dominan kajian-kajiannya tentang pelembutan hati. Jadi materinya banyak kan ya yang ke arah sana. Nah, ya kalau ada timbul sesuatu yang bersifat takhayul atau berbau mistik ya itu sih menurut saya di tingkat-tingkat tertentu ya. Tapi kalau tingkat dasar ya pasti kajiannya umum lah ya kan, tentang bab taubat, tentang bab tawadu, tentang bab juhud, bab warok, nah itu. Nah, cuma kan kalau di tingkat tinggi itu susah. Kita kan kalau tingkat tinggi itu nggak bisa. Kita yang masih awam ya nggak pantas lah memberi sebuah kesimpulan ya. Gitu. Kalau ada ulama lain yang berbeda ya namanya ulama ya pasti saling berbeda ya kan gitu. Karena kan masing-masing udah punya spesifiknya masing-masing. Gitu. Sesama fikih aja beda, apalagi sudah beda bidang. Fikih dengan tasawuf kan udah beda. Gitu fikih. Kalau tasawuf tadinya ke tauhid, itu nanti jalurnya usuluddin. Kalau fikih ya ke usulannya ke kuliahnya di syariat gitu. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ini yang menarik ya. Pagi ini saya jadikan bahan topik ya obrolan perbincangan apa ya untuk mengisi sambung-sambung silaturahmi kita, doa kita ya. Kemudian ya ingin tetap diberi kesabaran, keluarga ya. Lingkungan juga kembali akur ya, karena sempat lingkungan kan mengusir dia. Dalam cerita itu dia diusir ya, ditolak lah di lingkungan. Nah yang nggak boleh sini lagi bikin rusuh kayak gitu. Dan orangnya saya senang sosoknya tuh, orangnya emang humoris dia saya lihat. Dan orang Jawa Timur malah tahu humoris gitu, karena dia orangnya humoris, senang humor gitu. Jadi ya mungkin tetangganya kalau nggak salah bukan orang Jawa Timur nih yang si wanitanya ini kalau nggak salah. Jadi beda karakter ya, satu tegang apa gimana, atau dia Caimin orangnya ya yang tegang tuh dibikin relax lah gitu, yang besar dibikin kecil ya, gitu, dibikin ringan, yang berat dibikin ringan sama dia. Jadi sahabat nanti bisa lihat ya sambil di channel yang lain atau di Google atau mana yang bisa menginspirasi lah ya sosok. Sampai ke KDM kalau salah, sampai ke KDM kalau salah, itu rame sih sebenarnya di media sosial ya gitu. Saya baru dapat baru aja juga, karena ini konten saya juga masih terbatas ya waktunya, karena kan masih harus memenuhi kewajiban yang utama ya. Ini kan tujuannya untuk pengembangan ya. Ya syukur-syukur ada hasil yang bermanfaat. Kalau tidak ya tidak masalah, tetap jalan terus. Yang penting tim saya sabar ya. Kalau saya mudah-mudahan diberi kesabaran ya, mudah-mudahan diberikan juga kesehatan, kemampuan melaksanakannya. Doa, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu sahabat-sahabat sekalian, ini sosok seorang tokoh agama, ulama ya, disebut bisa itu ulama karena doktor ya. Itu urusannya udah secara akademik udah memang doktor ya, seorang dosen ya, mantan dosen ya di universitas negeri ya di sana. Kalau salah negeri apa itu ya, Sunan Ampel itu. Jadi sahabat-sahabat sekalian yang bisa nanti ya mengambil pelajaran itu ya, bisa nanti menyaksikan gimana sih peristiwanya sampai viral ya di panggung nasional ya, panggung ya
lebih detail lagi, ya, betul sebagai manusia dia punya salah, manusia ya kan, dan dia mengakui itu sebagai manusia dia punya salah gitu, dan dia tetap menyarankan ya, saling minta maaf lah gitu, saling minta maaf ya, kita doain ya, karena walaupun bagaimana intinya adalah mereka ya sesama muslim, nah, sesama sebangsa. Baik, kita doain itu bisa kembali damai, lingkungan damai, dan masyarakat damai ya. Jadi nggak mungkin lah hidup ini nggak ada masalah ya, nggak mungkin nggak ada sebuah ikhtilaf ya, apa namanya, hal yang bisa menimbulkan salah pengertian ya. Saya di tangga juga banyak apa, kita saling memaafkan ya. Jadi ambil sosok dari seorang ya, ini pelajaran-pelajaran yang tentang kesabaran ya. Dia sabar ya hadapi ya, tentang ilmunya juga nih, dia ahli tasawuf ya, berarti kan dia ahli tasawuf, dosen tasawuf ya, komik ya. Ambil pelajaran dari beliau, nasihat dari beliau ya, karena dia seorang dosen yang wajar ya. Kalau saya sih mungkin apalah ya, tapi ya sedikit memberikan kontribusi yang apa ya. Nah, mudah-mudahan kita doain ya, beliau diberi kesabaran terus, kemudian juga masyarakat ya, dan lingkungannya RT ya juga bisa kembali saling islah ya, saling kembali baik, damai ya, semuanya jadi pelajaran. Tetangga ini juga menyadari kekurangannya, begitu ya, mungkin Yai juga mungkin manusia ya, mudah-mudahan bisa menemukan di mana kekurangannya ya, karena orang kayak itu susah nyari kekurangannya ya, karena kebanyakan baiknya, kebanyakan benernya. Jadi kadang-kadang merasa benar semua aja, padahal enggak. Kita manusia, insanu makhluk manusia gitu. Jadi motivasi ya buat Yai juga biar lebih sabar lagi ya, lebih ini lagi, karena sosok Yai itu sosok seorang yang mengambil ilmu tasawuf, bidang akademiknya ya memang berat ya, berat ujiannya berat. Kemudian diberi kesabaran, keluarga ya sama sekali juga yang kena imbasnya ya, diberikan kesabaran juga gitu ya. Kembalilah mulai damai dan jadi sosok pelajaran tentang bagaimana kita sebagai manusia pasti punya banyak kepentingan, punya banyak salah pengertian sebagainya gitu. Jadi kondisi-kondisi tertentu yang membuat kita khilaf ya, dan sebagainya. Media sosial juga yang kadang-kadang bisa membuat sesuatu menjadi semakin lebih baik atau tidak baik. Banyak faktor yang multi lah, sekarang ini multi, jadi hal kecil bisa jadi besar. Mudah-mudahan kita doain kembali baik. Jadi ya tetap sabar, tetap bisa memberi oasis ya, keteduhan, kejernihan di tengah kegerasan umat dengan sosok-sosok tokoh agama yang sangat-sangat buruk ya kelakuannya ya, yang mencoreng daripada citra Islam. Mudah-mudahan Yai menjadi sosok yang memberi inspirasi dan membersihkan ya wajah Islam ya. Jadi ini menginspirasi saya. Di Jaya ya, kalau dekat mungkin saya mau belajar sama Yai. Jauh ya, saya di Jakarta ya, ini di Malang ya, kita doain dah, doa ya, semua masyarakat Malang, Indonesia semuanya kembali baik, aman dan damai ya. Itu aja yang sedikit saya ingin isi, menyambung sapa saya buat para sahabat-sahabat ya, apa sih subscriber ya, atau mungkin yang udah terhubung lah dengan saya, menyapa semua sahabat pun juga yang belum terhubung ya. Semoga Allah senantiasa membimbing kita ya, mengamankan kita, memberikan baik, membaikkan keadaan kita ya. Bangsa Islam, bangsa Indonesia juga kembali dalam selalu dijaga keamanannya, kedamaiannya ya, dan diberi kesejahteraan yang sekarang ini kan lagi kurang sejahtera ya. Kesejahteraan intinya itu keselamatan lah di dunia wal akhirah. Jadi sekali lagi kalau ada salah secara pribadi ya, saya mohon maaf sama Yai ya, jika sebagai tema dalam konten saya mata-mata ingin mengambil pelajaran baik yang ada jalan. Semoga tetap diberi kesabaran ya, dan mudah-mudahan diberikan kelapangan untuk memaafkan hingga bisa selesai dengan baik ini permasalahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana fil lana dzunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana surah al-Fatihah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
dzalika masalah. Sampai ketemu lagi dalam kebaikan, dalam keselamatan. Wa minkum, mohon maaf segala kesalahan pada semua sahabat. Ya, ulang minantum bi khairin. Dalam setiap waktu, setiap saat, setiap masa sahabat diberikan dalam keadaan kebaikan. Terima kasih sekali lagi. Syukran kasiran. Jazakallahu khairan dalam proses kebaikan atas partisipasinya, dukungannya, sebagainya ya, atas channel ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.